Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali kita dipertemukan dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran IPA kelas 7 SMP. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Ibu harap Ananda dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Apalagi di masa pandemi COVID-19 saat ini. Bila tidak ada kepentingan di luar rumah, sebaiknya Ananda tetap di rumah ya, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu, menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, jangan lupa mengisi absen yang telah dibagikan di Google Classroom ya. Ibu harap kalian selalu hadir dalam mata pelajaran IPA maupun mata pelajaran yang lainnya. Ayo mengamati. Ambillah buah kelapa muda atau tua yang masih utuh dan parang. Kemudian belah kelapa secara membujur atau vertikal menggunakan parang. Nah, lapisan apa saja yang terdapat pada kelapa tersebut? Apakah bagian luar kelapa sama dengan bagian dalamnya? Coba amati. Jadi, buah kelapa terdiri atas beberapa lapis, dimulai dari lapisan luar, yaitu bagian sabut, kemudian kulit, tempurung kelapa, kemudian daging kelapa, dan air kelapa. Seperti kelapa, bumi tersusun atas beberapa lapis. Nah, bagaimana susunan lapisan bumi tersebut? Kita akan mendapat jawabannya ketika Ananda menyimak video pembelajaran dengan baik. Kompetensi dasarnya yaitu KD 3.10 menjelaskan lapisan bumi, gunung api, gempa bumi, dan tindakan pengurangan risiko sebelum, pada saat, dan pasca bencana di daerahnya. KD 4.10 mengkomunikasikan upaya pengurangan risiko dan dampak bencana alam serta tindakan penyelamatan diri pada saat terjadi bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana di daerahnya. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu mendeskripsikan karakteristik lapisan penyusun bumi, mendeskripsikan karakteristik atmosfer, mendeskripsikan karakteristik litosfer, menjelaskan proses terjadinya gempa bumi, menjelaskan karakteristik gempa bumi serta pengurangan risiko bencana gempa bumi, menjelaskan proses terjadinya erupsi gunung berapi, menjelaskan karakteristik gunung api, dan pengurangan risiko bencananya. Mengidentifikasi dampak dari peristiwa erupsi gunung berapi, dan menjelaskan karakteristik hidrosfer dan cara pengurangan risiko bencana banjir. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi lapisan bumi atau struktur bumi. Simak videonya sampai selesai dan catat hal penting yang ada di dalamnya. Selamat belajar. Bumi adalah suatu planet yang memiliki urutan ketiga dari matahari dan planet terbesar kelima dari semua planet yang ada di tata surya. Bumi mempunyai bentuk bulat, tak sempurna, dan juga pepat atau padat. Bumi selalu berputar dari barat ke timur secara terus-menerus. Bumi mengalami rotasi dan juga revolusi. Rotasi yakni berputarnya bumi pada sumbu porosnya yang memerlukan waktu sekitar 24 jam, sehingga terjadilah siang dan malam. Sedangkan revolusi yaitu berputarnya bumi mengelilingi matahari yang membutuhkan waktu sekitar 365 hari. Komponen utama struktur bumi terdiri atas 3, yaitu atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Atmosfer adalah komponen udara. Jadi, bumi kita dilapisi oleh lapisan udara. Lapisan udara inilah yang disebut atmosfer. Kemudian litosfer. Litosfer adalah komponen padatan. Tanah yang kita injak ini ke lapisan di bawahnya sampai inti bumi adalah bagian dari litosfer. Kemudian hidrosfer. Hidrosfer adalah komponen air. Air di laut, air di sungai, air di tanah,
adalah bagian dari hidrosfer. Atmosfer. Atmosfer berasal dari dua kata Yunani, yaitu atmos yang berarti uap dan sapphire yang berarti lapisan. Jadi, atmosfer merupakan lapisan udara yang menyelimuti bumi. Lapisan atmosfer merupakan campuran dari berbagai unsur. Unsur yang paling utama adalah 78,08% nitrogen, oksigen sebanyak 20,95%, aron sebanyak 0,95%, dan karbon dioksida sebanyak 0,034%. Atmosfer yang meliputi bumi memiliki sifat sebagai berikut. Tidak memiliki warna, tidak berbau, tidak memiliki wujud, serta hanya bisa dirasakan oleh indera perasa manusia dalam bentuk angin. Memiliki berat sehingga dapat menyebabkan tekanan. Memiliki sifat dinamis dan elastis yang dapat mengembang dan mengerut. Lapisan atmosfer. Secara garis besar, lapisan atmosfer terdiri atas dua bagian, yaitu bagian bawah dan bagian atas. Bagian bawah terdiri atas lapisan troposfer dan stratosfer. Sedangkan bagian atas terdiri atas lapisan mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Jika ingin mudah menghafalnya, lapisan atmosfer ini bisa kita singkat tukang sate makan tempe enak. Jadi T-nya troposfer, sate stratosfer, M makan mesosfer, T tempe termosfer, dan enak eksosfer. Berikut karakteristik-karakteristik dari lapisan-lapisan atmosfer tersebut. Yang pertama, lapisan troposfer. Lapisan troposfer merupakan lapisan terdekat dari permukaan bumi. Lapisan ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, di khatulistiwa ketinggiannya 16 km, di sekitar lintang tengah 11 km, dan di daerah kutub tebalnya 8 km. Yang kedua, gejala cuaca terjadi di lapisan ini. Perubahan suhu yang mendadak, angin, tekanan, kelembaban udara yang kita rasakan sehari-hari terjadi pada lapisan ini. Yang ketiga, setiap kenaikan 100 meter, suhu udara rata-rata turun 0,5 derajat Celcius. Di daerah tropis, suhu rata-rata turun 0,5 derajat Celcius. Yang keempat, tebal lapisan troposfer rata-rata kurang lebih 10 km. Yang kelima, terdapat gas-gas rumah kaca yang menyebabkan efek rumah kaca dan pemanasan global. Selanjutnya, lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer merupakan lapisan kedua yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, terletak pada ketinggian sekitar 12-50 km di atas permukaan laut. Pada lapisan ini terdapat lapisan ozon atau 03 untuk melindungi lapisan bumi dari radiasi matahari yang berbahaya. Lapisan stratosfer disebut juga lapisan isotermis. Semakin tinggi tempat pada lapisan stratosfer, maka suhu pada lapisan ini juga semakin naik. Pesawat terbang melintas pada lapisan ini. Lapisan ketiga yaitu lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, terletak pada ketinggian sekitar 50-80 km di atas permukaan laut. Lapisan mesosfer ditandai dengan penurunan suhu 0,4 derajat Celcius setiap 100 meter. Yang ketiga, bagian atas mesosfer dibatasi oleh mesopause, yaitu lapisan di dalam atmosfer yang memiliki suhu paling rendah kira-kira minus 100 derajat Celcius. Yang keempat, lapisan ini melindungi bumi dari jatuhan meteor. Jadi, jika kalian pernah melihat bintang jatuh, sebenarnya itu adalah atmosfer yang terbakar pada lapisan mesosfer ini. Lapisan keempat yaitu lapisan termosfer. Lapisan termosfer disebut juga lapisan ionosfer. Lapisan ini memiliki karakteristik sebagai berikut.
Yang pertama, memiliki ketinggian sekitar 85-300 km di atas permukaan bumi. Yang kedua, pada lapisan ini terjadi proses ionisasi yang terjadi pada suhu dan ketinggian tertentu. Ionisasi bermanfaat untuk memantulkan gelombang radio. Suhu dapat mencapai hingga 1500 derajat Celcius. Terakhir, lapisan yang paling luar yaitu lapisan eksosfer. Lapisan ini adalah lapisan terluar yang terletak pada ketinggian antara 800 sampai 1000 km dari permukaan bumi. Sering juga disebut ruang antar planet. Lapisan ini adalah lapisan yang paling panas. Lapisan ini sangat berbahaya karena merupakan tempat terjadi kehancuran meteor dari luar angkasa. Merupakan batas antara atmosfer bumi dan angkasa luar. Kemudian lapisan ini bermanfaat untuk penempatan satelit buatan. Tekanan udara. Gas di atmosfer memiliki massa. Gravitasi bumi akan menghasilkan gaya tarik molekul gas menuju permukaan bumi. Akibatnya, berat molekul gas akan menekan udara di bawahnya. Tekanan udara yang terjadi sangatlah berhubungan dengan ketinggian suatu tempat. Semakin jauh permukaan dari permukaan bumi, tekanan udara akan semakin rendah. Tekanan udara ini menunjukkan bahwa semakin ke atas, jumlah gas atau udara semakin sedikit. Suhu di atmosfer. Energi matahari dipancarkan melalui perpindahan kalor secara radiasi. Ketika melewati atmosfer, energi akan diserap dalam bentuk kalor. Akan tetapi, tidak semua penyusun atmosfer menyerap energi matahari. Hanya lapisan tertentu saja yang akan menyerap energi matahari. Berdasarkan gambar, diperoleh informasi bahwa lapisan troposfer berada pada ketinggian 0 hingga 15 km. Pada ketinggian tersebut, suhunya antara minus 56 derajat Celcius hingga 20 derajat Celcius. Antara lapisan troposfer dan stratosfer terdapat lapisan tropopause. Selanjutnya, lapisan stratosfer berada pada ketinggian 15 km, memiliki suhu antara minus 5 derajat Celcius hingga minus 25 derajat Celcius. Di lapisan stratosfer terdapat lapisan ozon yang bermanfaat menyerap radiasi sinar UV yang berbahaya bagi manusia. Antara stratosfer dan mesosfer terdapat lapisan stratopause. Di atas lapisan stratosfer terdapat lapisan mesosfer dengan tinggian antara 50 km hingga 80 km. Suhu paling rendah pada lapisan mesosfer sekitar minus 87 derajat Celcius. Makin tinggi lapisan tersebut, suhunya makin rendah. Penyebabnya yaitu lapisan ini tersusun antar molekul gas yang menyerap energi matahari. Adapun antara lapisan mesosfer dan lapisan termosfer terdapat lapisan mesopause. Selanjutnya di bagian atas lapisan mesosfer terdapat lapisan termosfer. Lapisan termosfer berada pada ketinggian 80-500 km. Suhu paling rendah pada lapisan ini sekitar 87 derajat Celcius. Makin tinggi lapisan termosfer, makin tinggi pula temperaturnya. Lapisan ozon. Ozon adalah gas yang dapat ditemukan di lapisan stratosfer, yaitu lapisan awan yang terletak antara 15 hingga 35 km dari permukaan bumi. Lapisan ozon tersusun atas oksigen sebagai bahan dasar. Satu molekul ozon memiliki 3 atom oksigen yang berikatan. Lapisan ozon yang sangat penting karena ozon menyerap radiasi ultraviolet atau UV dari matahari untuk melindungi radiasi yang tinggi sampai ke permukaan bumi. Adanya penyerapan radiasi UVB sebelum sinar UV sampai ke permukaan bumi, lapisan ozon melindungi bumi dari efek radiasi yang merusak kehidupan. Jumlah ozon di atmosfer selalu berubah-ubah. Hal ini dipengaruhi adanya gas lain yang bersinggungan dengan ozon.
Salah satu yang dapat merusak lapisan ozon adalah lapisan klorofluorokarbon atau CFC. Klorin yang merupakan penyusun gas CFC mampu memecah molekul ozon di atmosfer. Gas CFC berasal dari lemari es, air kondisioner, dan parfum. Manfaat atmosfer. Keberadaan atmosfer tentu saja memiliki manfaat yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Yang pertama adalah melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet yang membahayakan kehidupan makhluk di bumi. Yang kedua, melindungi bumi dari jatuhnya benda-benda angkasa, misalnya meteor. Menjadi tempat penelitian di bidang meteorologi dan klimatologi seperti perakiraan cuaca. Yang keempat, menjadi tempat terjadinya gejala cuaca seperti pembentukan awan, hujan, petir, dan angin. Yang kelima, berperan di bidang komunikasi karena dapat memantulkan gelombang radio. Yang keenam, menjadi tempat pembentukan awan dan berlangsungnya hujan. Yang ketujuh, sebagai sarana berlangsungnya pembakaran karena udara mengandung oksigen. Dan yang kedelapan, mengatur suhu bumi sehingga tidak terlalu panas pada siang hari dan tidak dingin pada malam hari. Materi selanjutnya yaitu tentang litosfer dan hidrosfer. Selain atmosfer, bumi tersusun dari litosfer dan hidrosfer. Bumi akan mengalami perubahan baik permukaan, susunan, lapisan, maupun perubahan-perubahan dalam bumi. Adanya gempa bumi, tanah longsor, timbul atau tenggelamnya pulau dan gunung meletus merupakan bukti bahwa bumi mengalami perubahan. Yang pertama yang kita akan bahas adalah struktur bumi. Penelitian, para ahli menyusun teori tentang kerangka bumi. Bumi dibedakan menjadi 3 bagian besar, yaitu kerak bumi atau crust, selimut bumi atau mantel, inti bumi atau core. Berikut tabel lapisan bumi, ketebalan, dan penyusunnya. Inti bumi merupakan lapisan bumi paling dalam. Sebagian besar inti bumi tersusun dari besi 90% dan nikel 8%. Inti bumi dibagi menjadi 2 sublapisan, yaitu inti dalam atau inner core dan inti luar atau outer core. Inti dalam diduga berwujud padat yang tersusun dari besi atau campuran besi dan nikel dengan kerapatan sekitar 10 gram per cm kubik. Ketebalan lapisan ini sekitar 1320 km. Suhunya mencapai 4500 derajat Celcius. Kemudian inti luar diduga berwujud cair karena tidak dapat dilalui gelombang sekunder. Ketebalan lapisan ini mencapai 2160 km. Suhu inti luar mencapai 2200 derajat Celcius. Bumi. Lapisan selimut bumi terletak tepat di bawah kerak bumi dengan ketebalan mencapai 2900 km. Bagian atas lapisan mantel bumi merupakan lapisan batuan padat dan di bagian bawah merupakan lapisan batuan yang liquid. Suhu di lapisan ini dapat mencapai 3000 derajat Celcius. Lapisan mantel bumi berfungsi sebagai pelindung bagian dalam bumi. Litosfer merupakan bagian terluar dari mantel bumi. Litosfer berasal dari kata litos yang berarti baru dan fera yang berarti sekeliling. Jadi litosfer berarti lapisan terluar dari mantel bumi yang didominasi oleh material-material yang bersifat keras dan padat. Tersusun atas 2 lapisan utama, yaitu lapisan Sial tersusun dari silikat dan aluminium dan lapisan Sima tersusun dari silikat dan magnesium. Astenosfer. Lapisan astenosfer berada di bawah litosfer dengan wujud agak kental. Ketebalan astenosfer sekitar 100-400 km. Kecepatan gelombang menurun pada lapisan ini. Bagian astenosfer lebih panas daripada lapisan di sekitarnya sehingga memiliki titik lebur lebih tinggi daripada litosfer. Litosfer berwujud padat dengan ketebalan sekitar 2400-2750 km. Lapisan ini berada di bawah lapisan astenosfer. Kecepatan gelombang primer bertambah dari 8 km per sekon menjadi 13 km per sekon. Bumi adalah lapisan paling luar bumi yang menjadi tempat tinggal seluruh makhluk hidup.
Lapisan kerak atau kulit bumi tersusun atas batuan beku, batuan metamor, dan batuan sedimen. Permukaannya dicirikan adanya pegunungan, daratan yang sangat luas dan datar, serta palung laut. Kerak bumi terbagi menjadi dua sublapisan, yaitu lapisan granitis dan lapisan basalitis. Lapisan granitis terletak di bagian terluar bumi dengan ketebalan 10–15 km. Sedangkan lapisan basalitis terletak di dalam lapisan granitis dengan ketebalan 30–50 km. Bumi membentuk lempeng samudra dan lempeng benua. Lempeng benua luasnya kira-kira 35% dari seluruh bagian kerak bumi dan ketebalannya mencapai 20–70 km. Lempeng samudra luasnya kira-kira 65% dari seluruh bagian kerak bumi dan ketebalannya mencapai 5–10 km. Suhu di bagian bawah kerak bumi mencapai 1100 derajat Celcius. Lapisan kerak bumi dan bagian di bawahnya hingga ke dalam 100 km dinampakkan litosfer. Kerak dan mantel dibatasi oleh monochromatic discontinuity. Batuan beku atau igneous rock berasal dari bahasa Latin ignis yang artinya api. Batuan beku adalah batuan hasil pembentukan cair magma baik di dalam maupun di atas permukaan bumi, sehingga tekstur yang terbentuk sangat tergantung pada kondisi pembentukannya. Batuan beku dibedakan menjadi tiga, yaitu batuan beku dalam, contohnya granit, granodiorit, diorit, sianit, gapro. Kemudian batuan beku gang atau korok, contohnya granit, fosfir, riolifosfir, adenosit, fosfir. Batuan beku luar atau lelehan, contohnya batu apung, batu kaca, obsidian, perlit, dan basalt. Batuan sedimen. Batuan sedimen atau batuan endapan adalah batuan beku yang terdapat di permukaan bumi, akan mengalami penghancuran atau pelapukan oleh pengaruh cuaca, kemudian diangkut oleh tenaga alam seperti air, angin, serta geser dan diendapkan di tempat lain. Berdasarkan proses pengendapannya, batu sedimen dapat dibedakan menjadi batuan sedimen klasik, contohnya batu konglomerat dan batu bereaksi, batuan sedimen kimiawi, contohnya tufa, stalagmit dan stalaktit, dan gipsum. Batuan sedimen organik, contohnya batu gamping, koral, atau terumbu karang, dan batu bara. Batuan metamor. Batuan metamor adalah batuan hasil ubahan dari batuan asal, batuan beku, dan batuan endapan, akibat proses metamorfosis. Proses metamorfosis yaitu suatu proses yang dialami batuan asal akibat adanya tekanan atau temperatur yang meningkat. Terdapat tiga jenis batuan metamorfosis, yaitu batuan metamorfik termik, contoh batu pualam atau marmer, batu metamorfik kinetis, contoh batu sabak dan batu bara, dan batuan metamorfik termik pneumotolitit, contoh topas dan turmalin atau batu permata. Lempeng tektonik. Teori yang berkaitan dengan lempeng tektonik yaitu teori continental drift, yang kedua teknik sea floor spreading, yang ketiga teori tektonik lempeng. Berdasarkan pada arah gerakannya, perbatasan pada lempeng tektonik yang satu dengan yang lain atau plate boundaries terdiri dari tiga tipe, yakni divergen, konvergen, dan transform. Different plate boundaries atau pergerakan lempeng saling menjauh atau menyebar. Ketika sebuah lempeng tektonik pecah dan bergerak saling berlawanan sehingga menyebabkan pemekaran dasar laut. Sedangkan pada lempeng benua menyebabkan terbentuknya lembah retakan akibat adanya celah antara kedua lempeng yang saling menjauh. Convergent plate boundaries atau pergerakan lempeng saling mendekat terjadi ketika dua lempeng tektonik bergerak saling mendekat sehingga kerak samudra menyusup ke bawah kerak benua dan mengakibatkan keduanya bergerak saling menumpu satu sama lain. Wilayah subduksi ini disebut dengan zona subduksi, dan di zona inilah sering terjadi gempa bumi. Transport plate boundaries atau pergerakan lempeng saling berpapasan terjadi bila dua lempeng tektonik bergerak sejajar namun berlawanan arah dan tidak saling bertumbukan. Batas pergerakan lempeng ini disebut dengan sesar ubahan bentuk. Contohnya yaitu sesar San Andreas di
California, Amerika Serikat. Kita akan membahas tentang gempa bumi dan gunung api. Gempa bumi adalah berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktivitas gunung api atau reruntuhan batuan. Dinamika bumi memungkinkan terjadinya gempa bumi. Di seluruh dunia, tidak kurang dari 8.000 kejadian gempa bumi terjadi tiap hari, dari skala kecil sampai skala besar. Dari kejadian gempa bumi dunia, kurang lebih 10% terjadi di Indonesia. Gempa bumi merupakan serangkaian getaran kulit bumi yang bersifat sementara dan menyebar ke segala arah. Bagaimana proses terjadinya gempa bumi? Adanya peristiwa tumbukan dua lempeng bumi. Tekanan-tekanan hebat kemudian menyebabkan salah satu lempeng bergeser ke bawah lempeng yang lain. Dari peristiwa tumbukan ini mengakibatkan pelepasan energi yang besar dan terjadilah gempa bumi. Kekuatan gempa atau magnitudo dinyatakan dengan skala Richter. Skala Richter menunjukkan besarnya energi gempa yang dilepaskan. Berdasarkan gempa yang terjadi, rentang skala Richter antara 1,00 sampai 10,00. Semakin besar magnitudo sebuah gempa, maka energi yang dilepaskan juga semakin besar. Kerusakan yang ditimbulkan juga semakin besar. Bumi digolongkan menjadi beberapa jenis berdasarkan penyebab terjadinya gempa bumi adalah sebagai berikut. Yang pertama, gempa bumi runtuhan terjadi karena adanya runtuhan batuan. Yang kedua, gempa bumi vulkanik terjadi karena erupsi atau letusan gunung berapi. Yang ketiga, gempa tektonik terjadi karena pergeseran letak kulit bumi. Berdasarkan kedalaman pusat gempa, gempa bumi dibedakan menjadi yang pertama, gempa bumi dangkal atau normal, pusatnya kurang dari 70 km. Yang kedua, gempa bumi sedang atau intermediate, pusatnya 70-300 km. Dan yang ketiga, gempa bumi dalam, pusatnya 300-700 km. Indonesia mencakup daerah-daerah yang punya suatu tingkat risiko gempa yang sangat tinggi karena dihubungkan oleh sistem tektonis yang aktif, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, lempeng Filipina, dan lempeng Pasifik. Deretan lempeng ini membentang dari barat Sumatera, selatan Jawa, dan terus sepanjang timur. Gempa terjadi juga di daerah laut yang menyebabkan gelombang air laut yang biasa disebut tsunami. Tsunami berasal dari bahasa Jepang su yang berarti pelabuhan atau nami yang berarti gelombang. Artinya gelombang laut yang mencapai pelabuhan atau pantai. Bagaimana terjadi tsunami? Ketika gempa terjadi di dasar laut, terjadi gerakan lempeng secara vertikal. Hal tersebut akan mendorong air laut ke atas hingga timbul gelombang yang besar dan kuat. Air yang terdorong kemudian membentuk gelombang besar yang bergerak dengan kecepatan sangat tinggi dan bergerak ke arah pantai. Dampak gempa bumi. Yang pertama, korban jiwa, kerusakan bangunan, dan lumpuhnya kegiatan perekonomian. Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan terjadinya gempa bumi. Oleh karena itu, kita perlu melakukan tindakan pengurangan risiko gempa. Mitigasi dapat dilakukan sebelum, pada saat, dan setelah terjadi bencana dan dapat digambarkan seperti siklus berikut ini. Gunung berapi. Gunung berapi merupakan lubang kepundan dalam kerak bumi tempat keluarnya cairan magma atau gas atau cairan alirannya ke permukaan bumi. Gunung api terbentuk akibat adanya pergerakan lempeng yang terus menekan sejak jutaan tahun yang lalu hingga sekarang. Gunung berapi terbentuk di arah tabrakan lempeng kerak samudra dan kerak benua. Di daerah ini terjadi tabrakan lempeng yang membentuk zona sesar. Gunung berapi terbentuk dari batuan cair panas yang disebut magma yang berasal dari perut bumi. Magma yang keluar dari gunung berapi disebut lava. Lama-kelamaan lava mendingin dan mengeras menjadi bebatuan. Dari lava yang menumpuk tersebut dapat terbentuk sebuah gunung baru. Erupsi atau meletusnya gunung berapi terjadi ketika magma dalam perut bumi memiliki suhu yang sangat tinggi dan tekanan yang sangat besar, sehingga mendorong cairan magma tersebut keluar dari mulut gunung berapi dan mengeluarkan lava yang mengalir ke lembah gunung dan dataran rendah
di sekitar gunung tersebut. Selain itu juga mengeluarkan gas dan abu vulkanik. Indonesia, Jawa, dan Sumatera, pembentukan gunung api terjadi akibat tumbukan kerak Samudra Hindia dengan kerak benua Asia. Di Sumatera, penunjaman lebih kuat dan dalam, sehingga bagian akresi muncul ke permukaan, membentuk pulau-pulau seperti Nias, Mentawai, dan lain-lain. Pergerakan antar lempeng ini menimbulkan 4 busur gunung api berbeda. Yang pertama, pemekaran kerak benua. Lempeng bergerak saling menjauh sehingga memberikan kesempatan magma bergerak ke permukaan. Kemudian bentuk busur gunung api tengah samudra. Yang kedua, tumbukan antar kerak, di mana kerak samudra menunjam di bawah kerak benua. Akibat gesekan antar kerak tersebut, terjadi peleburan batuan dan lelehan batuan ini bergerak ke permukaan melalui rekahan. Kemudian bentuk busur gunung api di tepi benua. Yang ketiga, kerak benua menjauh satu sama lain secara horizontal sehingga menimbulkan rekahan atau patahan. Patahan atau rekahan tersebut menjadi jalan ke permukaan lelehan batuan atau magma sehingga membentuk busur gunung api tengah benua atau banjir lava sepanjang rekahan. Yang keempat, penipisan kerak samudra akibat pergerakan lempeng memberikan kesempatan bagi magma menerobos ke dasar samudra. Terobosan magma ini merupakan banjir lava yang membentuk deretan gunung api perisai. Beragam penyebab erupsi gunung berapi. Yang pertama, peningkatan kegempaan vulkanik. Yang kedua, suhu kawah mengalami peningkatan. Yang ketiga, terjadinya deformasi badan gunung. Yang keempat, lempeng bumi yang saling berdesakan. Dan yang kelima, akibat tekanan yang tinggi. Material letusan gunung api terdiri dari yang pertama benda padat atau F, latah meliputi debu, pasir, lapi atau batu kerikil, batu-batu besar atau boom, dan batu apung. Yang kedua benda cair atau efusif berupa lava, lahar panas, dan lahar dingin. Yang ketiga benda gas atau eksalasi berupa uap air paling banyak, CO2, SO2, HCl, H2S, F, CO, H2, NH3, CH4, dan CF4. Dampak erupsi gunung berapi. Yang pertama, dampak negatifnya, yaitu kerusakan ekosistem, kematian makhluk hidup, pencemaran udara dan meracuni makhluk hidup, merusak pemukiman warga dan melumpuhkan kegiatan ekonomi, menyebabkan penyakit ispa. Sedangkan dampak positifnya yaitu material vulkanis menjadikan tanah di sekitar lereng gunung menjadi subur. Adanya mata pencarian baru bagi warga yaitu penambangan pasir. Yang ketiga, munculnya sumber air atau mata air panas. Dan yang keempat, adanya mata air yang kaya akan mineral. Berikut mitigasi bencana erupsi gunung berapi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hidrosfer. Hampir 70% bagian bumi berwarna biru, sehingga bumi sering dikatakan sebagai planet biru. Warna biru menggambarkan perairan di bumi. Oleh karena itu, dikatakan bahwa bumi diselimuti oleh air yang sering disebut hidrosfer. Hidrosfer berasal dari kata hidros, yang artinya air, dan sapair yang artinya selimut. Jadi, hidrosfer merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi. Hidrosfer meliputi laut, samudra, danau, sungai, air tanah, dan uap air. Memiliki peranan penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Tumbuhan memerlukan air untuk fotosintesis, manusia memerlukan air untuk metabolisme dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Air di bumi memiliki siklus yang dinamakan siklus hidrologi atau siklus air. Siklus hidrologi adalah proses daur ulang air secara terus-menerus. Mana siklus air berlangsung? Di pagi hari saat kamu bangun tidur, lihatlah daun-daun di sekitarmu yang berembun. Semakin siang saat sinar matahari semakin menyengat, embun-embun itu tidak ada lagi. Begitu pula saat kamu menjemur pakaianmu yang basah. Setelah selang waktu tertentu, bajumu menjadi kering. Mana air-air itu? Air itu menguap, yaitu berubah dari wujud cair ke wujud gas. Uap air yang terbentuk naik menembus atmosfer bumi. Semakin lama semakin banyak dan mendingin, menjadi awan. Proses ini disebut kondensasi. Semakin lama titik air hasil kondensasi semakin banyak, hingga tak mampu lagi bertahan di awan. Maka terjadilah hujan. Air hujan mengalir ke sungai, di danau, menjadi air tanah atau terkumpul di laut.
Air-air itu akan mengalami penguapan, kondensasi, dan menjadi hujan lagi. Proses ini terjadi berulang-ulang yang disebut siklus air. Penyebab banjir ialah curah hujan yang sangat tinggi, ditambah dengan minim atau kurangnya daerah resapan air dan lahan hijau, sehingga terjadi genangan air karena hanya sedikit air yang terserap ke dalam tanah, atau terjadinya gangguan siklus hidrologi. Apakah banjir menjadikan jumlah air di bumi bertambah? Dalam siklus hidrologi, air yang turun ke permukaan bumi sebagian akan mengalami penguapan dan sebagian lagi diserap oleh permukaan tanah. Banjir merupakan salah satu bentuk gangguan dari siklus hidrologi. Air yang seharusnya terserap oleh permukaan tanah justru mengendang pada suatu wilayah tertentu. Terjadi disebabkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, tingginya curah hujan. Yang kedua, pengelolaan lingkungan yang buruk. Dan yang ketiga, perilaku manusia yang membuang sampah di sungai. Dampak banjir. Yang pertama, kerusakan bangunan fasilitas umum, terputusnya jalur transportasi, kemudian sumber air bersih menjadi langka, menjadi media penyebaran penyakit seperti diare dan penyakit kulit, kerugian ekonomi yang cukup besar, dan adanya korban jiwa. Contoh mitigasi banjir. Nah, selanjutnya silakan Ananda mengerjakan tugas yang linknya ada di Google Classroom masing-masing. Demikianlah materi yang sempat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan, silakan menghubungi Ibu melalui WhatsApp. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita bersyukur dan berdoa karena telah diberi kesempatan untuk belajar hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.